hadis yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Dajjal siapa atau apa? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu orang salat nih, kemudian dia tunjukkan salatnya sehingga nampak baik karena ada orang yang ngelihat. Itu yang paling aku takutkan, karena dia akhirnya tidak lillahi ta'ala. 3 golongan yang subhanallah, hadis Abu Hurairah ini harus selalu menemani kita dalam perjalanan kita beramal. Harus selalu menemani kita agar kita bisa ikhlas. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, dan hadis ini sahih, beliau mengatakan awwalu man tus'ar bihin nar yaumal qiyamati 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka. Kita lihat 3 orang ini subhanallah, nggak ada yang perampok, tidak ada yang pencuri, pemerkosa, pezina, enggak. Semuanya orang-orang soleh, jemaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama disebutkan dalam hadis Tirmidzi ini, alimun wa qari'ul Qur'an. Yang pertama menjadi koreknya api neraka adalah ustaz. Mudah-mudahan kita diselamatkan, dan semoga ustaz-ustaz kita yang ada tidak sampai menjadi golongan yang pertama ini. Alimun wa qari'ul Qur'an, yang pandai baca Al-Qur'anul Karim. Fa utiya bihi, didatangkan nih orang ini, didatangkan untuk dihisab. Kita semua akan dihisab tanpa ada pengacara, tanpa ada yang belain kita kecuali diri kita, kecuali amal perbuatan kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafah. Lalu Allah tunjukkan kepada orang yang hendak disidang ini nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia selama di dunia. Dan dia pun mengakui, iya Allah, itu nikmat semua telah kau berikan kepada kami ya Allah. Lalu Allah bertanya, fama amilta biha, kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan? Kata orang ini, ta'allamtu fik wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, ta'allamtu fik, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku nyantri, aku ngaji, aku belajar, aku sekolah untuk dapat ilmu, untuk mengharapkan ridhamu ya Allah. Perbuatannya betul, dia nyantri, dia sekolah, dia datang ke kajian. Wa 'allamtun nas, kemudian setelah aku punya ilmu, aku jadi ustaz, aku ngajarin orang-orang ilmu itu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah, karenamu ya Allah. Perbuatannya betul, yang dia lakukan secara fisik, nah, dia ustaz, dia membaca Al-Quran, ngajarin orang ngaji. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari'. Bohong kau. Kau belajar supaya disebut orang alim, dan kau ngaji supaya disebut orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Wa qad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Bohongnya di mana? Di hatinya. Allah alimun bidzatis sudur, Allah tahu dengan isi hati kita. Orang-orang nggak ada yang tahu. Mungkin orang-orang mengira kita ikhlas melakukan, tapi Allah lebih tahu apakah benar kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Kadzabta, bohong, kata Allah SWT. Apa yang terjadi jemaah? Gara-gara hatinya tadi, yang menyembunyikan di sana keinginan untuk dipuji orang, keinginan untuk disanjung. Dan dia di dunia betul sudah mendapatkan sanjungan itu, orang-orang sudah menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Fa umira bihi thumma suhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat Allah untuk menyeret di wajahnya jemaah, wajah yang mungkin biasa dipandang oleh manusia, yang orang mengenal dia dari wajahnya nih, orang yang ngajarin kita. Allahu akbar jemaah. Thumma turiha finnar. Kemudian Allah melemparkan dia ke dalam api neraka. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia pernah duduk merenungi. Dia seorang alim ulama yang besar sekali, bahkan dikenal sebagai wa'idhul ulama, alim ulama yang pandai memberikan nasihat
Dia mengarang sebuah kitab yang judulnya Saidul Khatir. Dia menceritakan di sana. Dia cerita, ana pernah duduk. Saidul Khatir itu apa artinya jemaah? Buruan hati. Dia ada sesuatu di hatinya, dia tulis. Ada sesuatu di hatinya yang khatara fi qalbi, itu yang dia tulis. Dia cerita pernah duduk di majelis ana, puluhan ribu orang. Ana ngasih ceramah semuanya nangis, kata dia. Ada berapa ratus orang yang masuk Islam di tangan ana. Kemudian pernah satu hari dia duduk di majelis, ketika melihat orang-orang banyak, dia berpikir, kaifa inna jahaula'i wa halakta. Gimana kalau orang-orang yang kau kasih ceramah itu semuanya masuk surga dan kau masuk neraka, kata dia. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadan. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu, ya Allah. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan, azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih. Supaya orang-orang enggak ngomong gimana Allah itu mengazab seorang hamba yang ngajak orang-orang kepada Allah. Subhanallah jemaah. Wallahi masalah hati ini masalah yang dahsyat sekali. Maka harapan kita semoga Allah menjadikan amalan kita semua ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, yang akan menjadi koreknya api neraka, syahid, orang yang mati di medan perang. Nah, dia mati dan tewas di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan peperangannya peperangan yang syar'i. Lalu didatangkan untuk disidang. Fa'arrafahu alaihi ni'amah, fa'arrafa. Sama Allah tunjukkan sebelum Allah menghisab, Allah itu menunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Supaya orang ini sadar, kita juga harus sadar semua bahwa semua nikmat itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa datang ke pengajian ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa naik mobil kita, siapa yang ngasih mobil kita? Siapa yang ngasih motor kita? Siapa yang memberi dorongan niat di hati kita? Allah Jalla Jalaluh. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan orang ini mengaku, iya wah, itu semuanya nikmat kau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya, fama amilta biha, kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Jawab orang ini, qataltu fik hatta stushhidtu. Ya Allah, aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Berjuang di jalan. Memang betul, dia meninggal dan tewas di medan perang. Dia dikuburkan dengan darahnya. Karena orang yang mati syahid dikuburkan dengan darahnya. Betul, ketika di dunia dia seperti itu. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong kau. Innama qatalta liyuqala jari. Kau berjuang hanya untuk mendapatkan sebutan jari. Seorang yang pemberani, pembela kebenaran, seorang pahlawan. Waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Sudah kau dapatkan itu di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Maka diperintahkan kepada malaikat untuk diseret di wajahnya. Yang orang-orang mengenal dia itu wajah dia nih. Wajah orang yang berjuang di jalan Allah, dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Yang ketiga, jawad, orang kaya raya yang dermawan. Bukan orang kaya raya yang pelit, tapi ini orang dermawan. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafahu. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia, dan dia mengakui semua nikmat itu. Iya Allah, itu sudah kau berikan kepada aku, harta yang berlimpah ruah, ya, rezeki yang banyak. Allah bertanya, fama amilta biha, kau gunakan untuk apa nikmat itu? Kata orang ini, ma min sabilin tuhibbu ayyun faqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Masya Allah. Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang kau suka hartamu diinfakkan ke sana, kecuali aku sudah berinfak di sana lillah, untukmu ya Allah. Semua dia lakukan jamaah. Masjid dia bangun, sekolahan dia bangun, janda-janda anak yatim dia santuni, dia berangkatkan orang untuk beribadah umrah. Masya Allah, semua kebaikan sudah dia lakukan. Dan dia mengklaim bahwa itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, bohong kau. Innama anfaqta liyuqala jawad. Kau berinfak
hanya untuk mendapatkan sebutan jawad, orang yang baik hati, orang yang dermawan. Fulan, masya Allah, nggak ada masjid di sini, semua dia yang bangun tuh. Dia sudah mendapatkan waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Lalu diperintahkan kepada malaikat untuk diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana aghna syuraka 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku orang yang tidak butuh sekutu. Aku zat, ma'adziratan, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, dengan syarik. Maka barang siapa yang beramal kemudian dia sisipkan di niatnya itu selain aku, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku nggak akan terima. Aku biarkan dia bersama yang dia sekutukan. Saya suruh cari pahala dari orang-orang. Apakah bisa memberikan pahala kepada dia? Apakah bisa memberikan manfaat kepada dia? Nggak ada, jemaah. Karena pada hari itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala.